Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak harap handphone, alat komunikasi, dan buku-buku selain ekonomi dimasukkan, dirapihkan. Sebelum memulai pembelajaran, pimpin doa dulu yang akan dipimpin oleh Nijam. Silakan pimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa cukup. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mengecek kehadiran dulu ya, siapa yang nggak masuk atau hadir semua di sini? Banyak Pak yang masuk Pak. Oh, siapa aja atau ada suratnya? Kena banjir Pak. Oh, kena banjir. Apa nanti Nijam? Tadi Mumu izin telat Pak. Oh, izin telat. Kebanjiran ya? Nanti kalau yang sakit atau izin kumpulkan suratnya ke meja Bapak ya, Nijam. Baik, selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas mengenai materi kegiatan ekonomi. Tapi sebelum itu, pertemuan sebelumnya, apakah ada yang masih ingat kita membahas materi tentang apa? Pertama, kebutuhan. Ilmu ekonomi nggak sih Pak? Kalau kemarin kebutuhan manusia sih Bapak. Oh, nggak masuk. Ya nggak apa-apa. Di kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas, tapi alat pemuasnya lah itulah yang sangat terbatas. Maka dari itu manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Dapat dimengerti? Nah, sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran kali ini bertujuan untuk yang pertama itu kalian sebagai murid dapat menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi, lalu yang kedua dapat mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi, dan yang terakhir dapat memberikan contoh masing-masing kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam materi kegiatan ekonomi ada beberapa pokok materi. Yang pertama itu pengertian kegiatan ekonomi, lalu jenis-jenisnya dan contoh kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, nanti itu Bapak menjelaskan dulu materi, lalu ada video pembelajaran dan kuis, lalu diskusi kelompok, nanti teknisnya Bapak sampaikan pas sesi diskusi, lalu yang terakhir kesimpulan dan refleksi. Kenapa materi kegiatan ekonomi ini penting dipelajari? Agar kalian sebagai siswa dapat memahami bagaimana barang dan jasa dibuat, disalurkan dan digunakan, lalu memahami alur tersebut, jadi siswa dapat menjadi konsumen yang lebih bijak untuk dasar pengetahuan agar mempelajari pelaku ekonomi di materi selanjutnya. Nah, sebelum masuk itu Bapak ada video pembelajaran, mohon disimak karena biar kalian mendapatkan pemahaman dulu gitu tentang kegiatan ekonomi. Disimak baik-baik ya. Nah, setelah video pembelajaran dimulai, jadi menurut kalian itu kalian setelah menonton video ini apa yang kalian dapatkan tentang pengertian kegiatan ekonomi, apa yang terpintas dari video yang tadi Bapak setel gitu. Jual beli bukan Pak? Nah, bagus itu Muat. Ada yang lain lagi seperti apa? Oke, Radit dulu ya yang ini. Kalau aku yang tadi lihat Pak, saya beli nasi padang jajan. Oh iya ya, ada tadi di segmennya itu nasi padang.
Itu Najril. Kalau yang saya lihat mah Pak, tadi dari video tadi tuh ada yang namanya kayak bener kata Radit, nasi Padang. Nah itu menurut saya adalah dinamakan produksi. Terus Lalu? juga ada yang jasa juga yang seperti ojek online gitu Pak. Nah, itu distribusi kalau menurut saya. Iya. Nah terus juga yang terakhir kayak orang tadi beli di apa sih minimarket gitu. Oh iya. Itu jatuhnya konsumsi Pak. Menurut saya seperti itu Pak. Nah, Ada yang bayar pakai kartu juga Pak, ya itu. digesek, Nah, itu disebutnya apa? pembayaran elektronik. Nah, ya benar sekali ya, pembayaran elektronik atau pembayaran digital. Jadi yang video pembelajaran itu membahas tentang kegiatan ekonomi. Kalau dari Nijam apakah ada Sudah mau- tersampaikan. Oh, oleh sudah Najril. tersampaikan semuanya ya. Sudah Bapak. diwakilkan gitu, dipaparkan. Jadi kegiatan ekonomi itu menurut pengetahuan Bapak gitu, menurut Bapak pribadi ialah seluruh aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang manusia. Jadi kan itu tadi ada yang produksi untuk memproduksi barang, lalu distribusi menyalurkan barang, dan konsumsi untuk memakai atau mengkonsumsi barang yang tadi di video itu. Nah, kegiatan ekonomi ini sangat penting dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kegiatan ekonomi ini ada beberapa jenis kegiatan. Apakah ada yang tahu jenis-jenis kegiatan ekonomi? Sebelum Bapak kasih tahu. Mau dikasih tahu. Mau dikasih tahu? Oke. Jadi kegiatan ekonomi ini ada 3 jenis kegiatan utama ya. Nah, yang jenis kegiatan ekonomi ini harus semuanya dilakukan. Kalau salah satunya tidak dilakukan, maka tidak akan terjadi kegiatan ekonomi atau di dalamnya bakal ada hambatan. Jadi jenis-jenis ekonomi ini, yang pertama itu produksi, ialah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Yang orang yang melakukan kegiatan produksi ini, apakah ada yang tahu disebut apa? Yang melakukan? Ya, bagus sekali Radit. Nah, yang kedua ini distribusi. Boleh untuk muat handphonenya nanti di ini dulu. Ya. Distribusi ini menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukannya disebut apa? Nah, benar sekali Najril, bagus. Lalu yang ketiga, konsumsi. Ini ada seorang yang sedang membeli spare part motor gitu. Konsumsi ini menggunakan barang atau jasa dari produsen. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut apa? Nah, benar sekali nih Jam. Jadi agar kalian tidak lupa gitu, Bapak tekankan sekali lagi, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut apa? Nah, kalau yang distribusi? Nah, yang terakhir harus kompak ya, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut apa? Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus sekali ya. Nah, setelah tadi pengertian dan jenis-jenis, Bapak akan melihatkan contoh kegiatan ekonomi. Nah, contoh kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang tahu ini sedang melakukan apa? Ini itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apakah ada yang bisa mendefinisikan atau mengalurkan kegiatan ekonomi ini? Mulai dari produksi ini. Ketiga kegiatan tersebut adalah kegiatan ekonomi. Nah, selain jawaban Radit, ada lagi nggak nih? Pak, Ya. jadi yang pertama kan produksi. Nah itu ada orang-orang itu sedang memproduksi yang namanya roti. Ya. Nah yang gambar kedua itu ada gambar sepeda roti. Ya. Nah dia tuh mengantarkan atau mengantarkan lah Ya, mengantarkan betul. roti-roti. Nah yang terakhir tuh ada anak kecil lagi makan roti. Nah berarti dari produksi alias pembuatan roti terus diantarkan melalui distribusi atau distributor. Ya. Selanjutnya tuh yang terakhir tuh ada konsumsi. Nah jadi anak kecil itu sebagai konsumen gitu Pak. Ya. Nah, jawaban dari Radit sama Najril itu udah mewakilkan ya. Tepuk tangan dulu buat Najril dan Radit. Jadi yang pertama itu produksi, ya betul sekali ya Najril, yaitu pabrik roti. Dia itu memproduksi roti dalam skala yang besar. Nah, untuk menyalurkannya nyampe ke tangan konsumen maka dibutuhkanlah distributor.
itu kan kalian pernah lah sekali seumur hidup mendengar suara sari roti, sari roti, tah itu tuh Ya, disebut Pak, tapi ya. saya pernah dengarnya sari roti, roti sari kepet, teloret. Itu bukan Pak. Mungkin setiap daerah itu berbeda itu dalam penyebutannya, tapi dalam hal umumnya itu sari roti gitu. Nah, distributor jadi yang ini tuh ngambil dulu produk rotinya ke produsen, lalu mengantarkannya ke rumah-rumah. Ada yang beli ini tuh disebutnya namanya kamari gitu, membeli roti di rumahnya dari distributor itu. Nah, tadi kan udah Bapak menjelaskan pengertian, lalu jenis dan contoh-contohnya. Maka Bapak untuk menguji pemahaman atau mengetahui pemahaman kalian, Bapak akan melakukan kuis gitu. Jadi dipersiapkan handphone kalian untuk menyeken barcode-nya. Handphone saya di sana, Pak. Boleh diambil dulu nggak apa-apa? Kenapa kuisnya? Kuisnya ini nih. Nah, yang menang mendapatkan hadiah berupa nilai tambah lah dari Bapak. Aku maunya Oh itu boleh duduk aja di depan gitu. Oh mau ke WC dulu ya? Oh gimana sih Pak itu Pak? Apa? beri, Pak. Masuk, Pak. Oh itu dari mana kamu? Apa itu terjebak macet kebanjiran itu di Dekolot? Tadi motor saya ini Pak, apa? Mogok. Oh mogok gara-gara banjir. Iya nggak apa-apa, silakan duduk aja. Diikuti aja itu buat Mumu boleh menyeken kuis ini barcode. Tapi Mumu nggak tahu Pak. Apa? Oh harus dijelaskan Ya, gitu. harus dijelaskan. Jadi tadi itu Bapak menjelaskan materi tentang pengertian kegiatan ekonomi, lalu di dalamnya ada jenis-jenis. Jadi jenis-jenisnya itu yang pertama produksi dilakukan oleh produsen, yang kedua distribusi dilakukan distributor, dan yang ketiga konsumsi dilakukan oleh konsumen. Dan contoh-contohnya tadi ada gitu. Sebelum ini contoh-contohnya ini. Nah, contoh kegiatan ekonominya dapat dimahamimu atau ada yang mau ditanya? Kalau itu yang adik perempuan makan roti itu apa Pak? Ini disebutnya dia itu sedang mengonsumsi barang dari produsen ini. Jadi disebutnya konsumen. Dia itu membeli barangnya melewati distributor. Jadi distributornya mengambil dulu produk roti dari produsen, lalu dia mengasihnya ke konsumen ini. Oh baik Pak, gitu Pak. Nah, sekarang scan, silakan di-scan. Kalau ada kendala hubungi Bapak di depan. Sudah Pak. Sudah, bentar. Bapak mulai ya. Nah. Sudah masuk? Apakah sudah masuk? Bapak. Oh itu tuh baru satu. Apa? Ada kendala? Puan? Gimana? Saya sudah semuanya Pak. Iya. Itu gimana ya? Lanjutkan. Kayaknya harus Kayaknya harus reload soalnya. Oh ya bentar. Reload semuanya ya Pak. Kita reload dulu ya. kamu yang link yang tadi Pak saya keluar. Bentar. Ini. Nah. Kita lihat di kuisnya apakah sudah. Oh ini. Baik, udah ada banyak ya ini. Bisa dimulai sekarang. Yang mendapatkan nilai tertinggi akan mendapat nilai tambah dan tidak akan Bapak suruh mengikuti kegiatan UAS gitu. Jadi nilainya harus terbesar, bebas melewati kegiatan UAS. Dimulai ya. Wah, ini baru soal pertama itu, baru soal pertama. Next kita ke soal 2.
Siapa nih? Wah, Kakak James masih memimpin ya. Dan ini Kakak Charles masih memimpin. Kita next ke soal nomor 3. Wah, Kakak James diturunkan oleh Kakak Charles. Kita lihat siapakah yang akan ini. Soal nomor sekarang 4. Kakak James kembali lagi menyalip. Kita ke soal ke terakhir. Soal nomor 5. Wah, Kakak James. Siapa di sini yang Radit James Bond gitu ya. Yang mendapatkan 3 ini 2 aja. Kakak James sama Kakak Charles siapa, Charles? Najril Charles Budiman gitu ya. Wah, itu Rahmat berapa? Rahmat siapa? Tipis, Pak. Oke, Rahmat nilai yang peringkat 3. Tipis, Pak. Baik, Mumu Rahmat Abdurrahman gitu ya. Radit James School kita kasih 9. Oh, ini segini. Nah, baik, karena kuisnya pada besar-besar gitu ya. Maka dari itu Bapak akan sekarang itu masuk ke kegiatan sebentar. Kegiatan, nah, diskusi kelompok gitu. Tadi kan udah pembahasan materi gitu, ada video pembelajarannya juga, lalu kuis. Nah, sekarang diskusi kelompok, Bapak tahu point of view atau perspektif kalian mengenai materi kegiatan ekonomi. Bapak akan membagikan gitu, dibagi 3 kelompok aja. Yang pertama ini kelompok produksi, ini kelompok konsumsi, dan ini distribusi. Nanti Bapak memberikan paper gitu, ada 3 paper, setiap kelompok menganalisis, lalu perwakilannya memaparkan hasil analisisnya. Nah, sebentar ya, ini papernya. Ini yang pertama itu kelompok produksi ya. Nah, ini. Lalu yang kedua ini distribusi. Bukannya konsumen, Pak. Kok distribusi? Ini Bapak tadi konsumen. mau distribusi atau konsumsi? Udah tahu. Kamu semuanya, Pak. Harus ada tuh. Nah, ini konsumsi. Boleh. Ngobrol aja ngobrol. Sekarang waktunya kalian diskusi. Diperbolehkan mengobrol. Apa kenapa ini nggak masuk, sakit? Enggak, ini ada Winarti, Pak. Winarti Enggak kelihatan. nggak kelihatan. Ih, Bapak. Berapa menit nih, Pak? 1 menit aja. Apaan, Pak? Sebentar banget katanya itu sih, Pak. Kan tadi udah dipaparkan 1 menit sampai 2 menit setengah lah. Nah, kalau Pak. ada yang kurang dimengerti boleh tanyakan, itu Bapak akan rolling gitu, mobilisasi ke semua ini biar Bapak tahu. Pak, Berapa? ini bukan mahasiswa, masih siswa, Pak. Bolehlah sedapatnya perspektif dari kalian. Gampang deh, itu ada kasus dari telur. Jika kalian sebagai produsen, itu kalian akan memproduksinya seperti apa gitu biar produk telurnya itu bagus gitu, biar dijualnya mendapatkan nilai jual gitu. Sebagai distributor kalian akan mendistribusinya gimana gitu. Lalu sebagai konsumen kalian akan mengkonsumsi atau menggunakan telur itu bisa menjadi bahan makanan atau menjadi bolu atau apa gitu. Aduh, susah. Susah yang sebelah mana nih jam ini? Ini buat ke Bapak. Mana? Coba ini kan kelompok produsen. Bagaimana kelompok kalian memproduksinya agar telur tersebut bisa diproduksi dengan baik dan bisa sampai ke tangan konsumen? Nah, kalian itu bisa sebagai ini si memproduksinya itu telur. Jadi kalian akan memproduksi telurnya itu bagaimana gitu biar mempunyai nilai jual gitu, biar konsumennya itu membeli produk telurnya itu. Oh. Dan Berarti produknya yang emang harus dibaguskan, Pak. ya,
Apakah itu kalian akan tetap memproduksi walau telur itu kacing calang atau gimana gitu? Oh ya enggak tuh Pak, Nah, maksudnya gitu. iya. Dan kalian itu ke distributornya itu gimana gitu, bisa lewat apa gitu distributornya yang terpercaya atau gimana? Nah, baiklah Pak. Ini gimana Radit James Cole? Apakah ada kesulitan Radit? Nggak ada. Nggak ada. Saya diskusi dengan Winarti. Winarti. Barusan sudah. Oh udah. Perwakilannya Radit aja ya, jangan Winarti. Sisi. Ini gimana yang si kelompok? Udah. Ini Pak. Pak, sebenarnya tadi Ya gimana? sebenarnya kan di sebelah saya yang duduk Anissa. Cuman Anissa tuh nggak hadir karena banjir Pak, jadi Oh, banjir. saya mewakili. Padahal katanya dia kemarin mau maju. Oh iya, kita doakan aja yang terkena dampak bencana musibah banjir, semoga diberikan ketabahan gitu. Yang terjebak, oh boleh silakan yang mau minum, yang haus gitu, asalkan jangan makan gitu ya. Banyak gitu teman-teman kalian yang tidak masuk gitu, ada beberapa. Oh, ini udah 2 menit lebih loh Pak. Oh, nah kan udah tadi kalian menganalisis, jadi setiap perwakilan kelompok bisa memaparkan hasilnya. Dimulai dengan kelompok dari produsen. Gimana nih? Siapa yang mau memaparkan? Ya silakan berdiri dengan tegap. Berdiri boleh nih Jang? Gimana ya supaya telur itu punya nilai jual? Dicetak. Dicet. Seperti gimana? Kan asalnya teh agak jelek Pak itunya teh. Ya, Terus diakalin sama kita. diakali. Seperti itu Pak. Oh iya. Biar nilai jualnya teh tinggi. Oh tinggi. Bisa ya itu bisa, tapi agak rawan gitu ya kalau ketahuan. Mungkin saya mau menambahkan Pak Ya. sedikit. Jadi mungkin maksud jam ini kan ketika kita akan menjual produk telur tersebut, mungkin kita akan memberikan dari ayamnya dulu Pak. Ayamnya dulu nanti kita rawat dengan baik, terus pakannya nanti kita memberikan pakan yang terbaik. Setelah itu pasti akan menghasilkan telur yang terbaik juga. Nah setelah menghasilkan telur yang terbaik nanti kita akan distribusikan, lalu konsumen bisa bahagia Pak. Nah, bagus ya untuk kelompok produsen, bagus sekali. Lalu untuk kelompok distributor atau distribusi gimana nih? Mau memaparkan? Distributor tuh dari kelompok kita ya Pak. Hmm? Pertama tuh ya kita menerima barangnya dari produsen. Iya. Lalu kita tuh bakalan ngadain 2 cara buat ngedistribusiin telur tersebut. Yang pertama tuh kita langsung berdagang gitu pakai motor Pak. Iya. Tapi ya kita pastikan juga si telurnya tuh supaya nggak pecah, diakalin pakai apa namanya tempat buat tempat telurnya tuh yang itu lah pokoknya Pak. Keranjang. Yang kayak gitu. Terus yang kedua tuh ya kita titipin lagi ke warung Pak. Bisa. Kayak konsinyasi gitu kan yang namanya dia Pak. Iya. Nah, Ya, gitu. seperti. Boleh masuk gitu ya pendapat Radit. Nah, yang terakhir konsumen atau konsumsi gimana pendapatnya? Konsumen ya Pak. Ya. Itu misalnya bagaimana kalian membeli telur tersebut dari produsen dan kalian menggunakan telur yang apa. Jadi kami tuh membayangkan bahwa kami adalah pembuat kue. Iya. Nah otomatis kami memerlukan yang namanya telur. Nah kami itu mengontak produsen langsung Pak untuk membeli telurnya Pak. Jadi nanti diantarkan oleh distributornya, Iya. baru nyampe ke saya. Nah itu kuenya. Telurnya tuh untuk membuat kue gitu Pak. Ada hajatan. Oh, ada hajatan. Anissa sama siapa gitu. Fuad mau menambahkan? Saya malah lebih ke mau nanya Pak, berarti kan dari telur itu dibuat kue. Berarti kita juga sebagai konsumen bisa juga sebagai distributor Pak. Bisa. Jadi kita itu produsen telur nih. Kita itu jadi tukang jual kue, bisa kita membeli, kita bisa menjadi produsen dan kita bisa menjadi konsumen. Berarti kita saling menggunakan ilmu ekonomi itu ya. Iya, Pak, dari- saling berhubungan, saling simbiosis mutualisme. Maka dari itu kegiatan ekonomi ini penting itu ya buat kehidupan kita hari ini. Nah, karena tadi Bapak sudah memaparkan materi, lalu ada video pembelajaran, kuis dan diskusi kelompok gitu ya. Maka dari itu Bapak ada yang bisa menyimpulkan gitu materi kegiatan ekonomi itu seperti apa yang tadi Bapak bahas.
Ada ya? Ya boleh. Jadi kalau yang dapat saya simpulkan dari materi yang Bapak sampaikan gitu ya. Jadi yang pertama tuh kita tuh sekarang belajar mengenai kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi itu terdapat 3 bagian, Iya. dan itu sama-sama penting, yaitu produsen, distributor, dan Konsumen. Itu sih Pak kalau dari saya. Ada yang lain yang bisa menyimpulkan atau sudah terwakilkan? Sudah. Nija mau nyoba menyimpulkan atau sudah terwakilkan? Kan tadi saya Oh. udah bilang, Pak. Nah, bisa ditarik kesimpulan gitu ya, menurut yang tadi itu kesimpulannya kegiatan ekonomi ini sangat penting gitu ya buat kehidupan manusia, dan di dalamnya itu terdiri dari 3 jenis kegiatan. Yang pertama produksi, seperti yang tadi Najril bilang dan anak yang tadi bilang itu, ada produksi, distribusi, dan konsumsi yang saling berkaitan satu sama lain. Produsen membuat barang atau jasa, distributor menyalurkannya, dan konsumen menggunakannya. Ketiga kegiatan ini membentuk alur ekonomi yang terus berjalan dan menjadi dasar penting dalam memahami proses ekonomi di masyarakat. Nah, sebelum Bapak tutup, itu kenapa Radit? Oh, tikus. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin refleksi dari kalian, misalkan tadi Bapak pembahasan materinya gimana gitu, bagian apa yang menurut kalian menarik, bisa video atau kuis atau gimana, dan pembelajaran selanjutnya itu kan materi tentang pelaku ekonomi, Bapak akan membahasnya atau membawakannya seperti gimana gitu, biar ada refleksi buat Bapak. Kelas sih Pak. Apa? Kelas yang nyampein. Nah, boleh ketua kelas gimana? Kalau pembawaan Bapak menyampaikan materi sangat berwibawa ya Pak. Lalu bagian mana gitu yang kamu senang? Yang saya senang bagian diskusi kelompok Ya, kenapa itu? karena sangat seru Pak tuh. Jadi seperti itulah Pak. Oh, ada yang lain masukan Mungkin mau buat? menambahkan, Pak, Iya. kalau misalkan nanti naiknya diskusi kelompok, kasih waktu yang lebih lama lagi Pak, jangan cuma 1 menit atau 2 menit. Berapa kamu mau? Menurut saya 5 sampai 10 menit Oh, Pak. baik. Karena muridnya ini banyak yang nggak masuk, jadi Bapak diringkas waktunya. Kalau muridnya semua masuk, bisa 20 menit diskusi kelompok gitu. Baik Pak. Nah, Bapak itu kumpulkan di ketua kelas ya, kertas ininya, biar jadi catatan. Boleh. Pada PR Pak? Ada PR gitu, karena ini materi yang sangat ada. Bapak, Waduh, buku ini pygmy. untung aja diingetin sama Mumu gitu ya, ada PR. Kalau nggak diingetin Bapak tadi hampir lupa gitu. Nah, PR-nya itu kalian membuat video singkat alur kegiatan ekonomi tentang barang yang kalian pakai atau miliki, bebas barangnya mau apa. Durasinya 1 sampai 2 menit. Link pengumpulannya ada di G Drive, sudah Bapak buatkan. Ada ya? Hah? Bikin poster aja Pak. Terus Poster? ngikutin lomba apa Boleh gitu Pak. Ya Pak, kalau video mah cuma dilihat sama Bapak aja. Itu juga kayak yang dilihat tuh. Bapak lihat hari Sabtu setiap tuh. Bolehlah poster gitu ya, poster tentang kegiatan ekonomi. Yang poster terbaik Bapak akan ngasih infografis gitu. Bapak akan ngasih hadiah gitu. Kalau misalkan kalian lomba juara 1, juara 2 gitu. Jadi tidak ada UAS buat kalian, dan boleh tidak masuk gitu buat yang menang lomba gitu ya. Dapat dipahami kan ya? Ya. Sebagai sebelum Bapak tutup, Bapak berterima kasih kepada kalian ya anak-anak karena sudah mendengarkan materi Bapak yang kita tadi bahas gitu. Bapak harap tadi pembahasan Bapak tentang materi kegiatan ekonomi dapat memberikan insight baru dan dapat menjadi pembelajaran ini dapat menjadi ladang pahala bagi kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.